dari judulnya itu pemerintah harus bisa bertanggung jawab, makan bergizi gratis gitu. Harus ada jaminan nih bahwa memang program ini ya memang makan bergizi gratis gitu, bukan makan yang justru membahayakan. Targetnya tuh 2045 generasi emas dan sebagainya. Padahal ternyata isinya itu sangat jauh dari, jadi ya kami sangat menyayangkan sekali sih. Seharusnya ini program sebetulnya tujuannya baik ya. Tapi memang karena persiapannya yang masih sangat belum bisa lah dikatakan. Kita kan tidak bisa menyimpulkan nih untuk saat ini, oh kamu jenuh ya masak ini terus setiap hari, itu kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu kalau dalam survei. Nah iya, nah harus ditelusuri dulu epidemiologinya dia tuh kira-kira secara perempuan ya. program dari sisi perempuan. program makan bergizi gratis itu kayak gimana? Mungkin dari Mbak Vika dulu. Oke, baik. Kalau kami melihatnya ini program yang terburu-buru ya. Gitu. Karena padahal kan sebetulnya dari judulnya itu pemerintah harus bisa bertanggung jawab, makan bergizi gratis gitu. Harus ada jaminan nih bahwa memang program ini ya memang makan bergizi gratis gitu, bukan makan yang justru membahayakan gitu. Apalagi targetnya ini kan anak-anak ya gitu, anak-anak sekolah yang selalu pemerintah itu kan selalu menggadang-gadang mereka itu memang generasi bangsa. Targetnya tuh 2045 generasi emas dan sebagainya. Padahal ternyata isinya itu sangat jauh dari definisi makanan bergizi gratis itu sendiri. Nah itu kami melihatnya memang ini program yang sangat terburu-buru, bahkan payung hukumnya pun belum jelas ya gitu. Sehingga untuk konsumen pun ini tentu bisa merugikan mereka ya. Seperti itu. Jadi ya kami sangat menyayangkan sekali sih. Seharusnya ini program sebetulnya tujuannya baik ya. Tapi memang karena persiapannya yang masih sangat belum bisa lah dikatakan untuk dilaksanakan di tahun ini sebetulnya gitu. Jadi ya realitasnya sekarang ya seperti itu, banyak keracunan dan sebagainya. Kalau dari Mbak Olivia gimana? Ada pandangan? Baik, kalau CSD memang kita sudah mengawal ya dari tahun lalu gitu, ketika mulai diwacanakan gitu, kita juga sudah mulai terus mengikuti gitu. Ini persiapannya seperti apa sih dan kesiapan pemerintah seperti apa gitu. Jadi memang dari tahun lalu aja kita sudah lihat bahwa kalau ini nggak dilakukan dengan baik, ini dampaknya bisa sangat negatif gitu, malah ke penerima manfaat. Karena memang kalau kita lihat di negara lain saja ini persiapannya butuh tahunan gitu. Bahkan Brazil bisa sampai seperti sekarang sistemnya sudah sangat baik juga butuh puluhan tahun gitu ya. Gitu. Jadi tentunya kita juga menyoroti hal yang sama bahwa persiapannya terlalu buru-buru dengan target yang sangat masif seperti ini, kita butuh tentunya sistem dan tata kelola yang baik gitu. Kalau kita lihat kan ini juga mengorbankan separuh dari dana pendidikan ya untuk membiayai makan bergizi gratis ini. Nah, kalau kita lihat sekarang outputnya seperti ini, bagaimana seperti Mbak sendiri melihatnya gimana nih? Perlu ada evaluasi ataukah dilanjutkan tapi dengan beberapa perbaikan-perbaikan? Ya tentu perlu ada evaluasi ya, karena kan banyak sekali konsumen yang dirugikan gitu. Ini tidak hanya satu loh, kita bicaranya itu nyawa ya gitu, karena nyawa satu orang tuh kalau dalam surveillance gitu, epidemiologi itu sudah hal yang harusnya tuh di warning ya sama pemerintah gitu. Jadi jangan menyebutnya hanya gitu, tapi ini tuh sudah satu nyawa itu sudah menjadi ancaman dan warning untuk mereka para regulator seharusnya gitu. Ya, itu yang kami sayangkan. Evaluasi tentu harus gitu. Bahkan dihentikan sementara pun sebaiknya itu harus dilakukan ya gitu, dihentikan sementara sambil dievaluasi secara menyeluruh dan komprehensif tentunya. Oke, artinya jangan dilanjutkan kalau memang ini membahayakan apalagi taruhannya nyawa ya. Kalau Mbak Olivia sendiri nih, kalau Mbak Olivia melihatnya sebenarnya sistem pengawasannya ini sudah berjalan apa enggak sih kalau sampai kemudian ada terjadi hal-hal seperti sekarang ini, ada yang keracunan ya kan, terus ada juga beberapa makanan yang kita lihat tidak layak diberikan sebenarnya gitu, ada yang sudah kadaluarsa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pengawasan di mana yang tidak berjalan menurut Mbak Olivia? Iya, jadi mungkin saya akan balik lagi ke masalah sistem gitu. Dari awal pelibatan kementerian lain gitu ya, selain BGN itu juga sangat terbatas gitu. Sekarang kan memang meskipun kalau kita lihat sebenarnya akhirnya menjadi tanggung jawab Pemda ya, Dinkes, Puskesmas setempat dan sebagainya. Sayangnya dari awal itu mereka sangat
jarang dilibatkan gitu. Padahal fungsi pengawasan kalau sudah di daerah, siapa lagi yang akan bisa megang gitu. Kalau misalnya BGN mau semuanya sendiri, ya nggak bisa, mereka tidak punya infrastruktur di lapangan gitu. Jadi tentunya balik lagi ke sistem, pengawasan itu harusnya berlapis gitu dari level komunitas, bahkan kalau melihat dari contoh negara lain, komite sekolah itu juga dilibatkan gitu, masyarakat sipil, orang tua dan sebagainya gitu. Jadi tentunya harus berjenjang ya, nggak bisa hanya BGN saja gitu. Kalau data dari CISI sendiri kan kemarin merilis data katanya sekitar 5.626 ya anak-anak yang keracunan makan bergizi gratis dan terjadi pelonjakan 4 kali lipat dalam sebulan terakhir. Itu ngelihatnya gimana Mbak Olivia? Jabarannya kayak gimana nih? Iya, jadi sebenarnya kemarin kita sudah sempat update data lagi. Jadi ini cuma dari pantauan media saja, data yang kami catat itu 6.618 gitu per kemarin. Gitu. Jadi sudah melonjak sangat jauh gitu dalam 1-2 minggu. Ya, 1.000, iya betul. Dan ini memang karena SPPG ditambah terus dalam waktu cepat gitu ya. Dan itu terdapat di pantauan media itu 50 titik kabupaten kota di 17 provinsi gitu. Jadi sudah sangat meluas dan di mana-mana gitu ya. Dan kalau kita lihat memang ya itu tadi bertambah dengan sangat cepat karena memang ya dikejar terus saja penerima manfaatnya gitu tanpa perbaikan berarti. Kalau dari Mbak Vika sendiri, ini kan yang menarik itu ada spike gitu loh, ada lonjakan drastis 4 kali lipat dalam sebulan terakhir. Kalau dari pantauan YLKI sendiri, apa ini mungkin karena memang SPPG-nya bosen nih tiap hari gitu kan, tiap hari nyalain mulu, tiba-tiba ada nasi yang dimasak hari Jumat dibagiin Senin atau kayak gimana gitu. Nah itu tadi memang menurut kami perlu di stop dulu nih supaya kita penelusuran epidemiologinya itu seperti apa gitu. Jadi nanti dulu ya. Betul. Jadi nanti secara komprehensif. Nah kita kan tidak bisa menyimpulkan nih untuk saat ini. Oh kamu jenuh ya masak ini terus tiap hari itu kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu kalau dalam survei. Nah iya. Nah harus ditelusuri dulu epidemiologinya, dia tuh kira-kira di rantai pangan mana nih ada masalahnya seperti itu. Jadi dari hulunya sampai hilirnya tuh kita telusuri, evaluasi secara menyeluruh dulu gitu, baru bisa kita simpulkan. Oleh sebab itu kami terus mengadvokasi evaluasi dan ya udah di stop dulu aja gitu untuk evaluasi secara komprehensifnya. Gimana bisa kita mengevaluasi kalau programnya terus berjalan, jadi seolah-olah nggak ada yang salah di situ, padahal kan. Tapi kita nggak mencari siapa yang salah. Kita cari miss-nya. Iya, tapi ya itu dengan kita mengadakan evaluasi secara benar ya komprehensif itu akan ketahuan nih di mana ini miss-nya di sini. Iya, gitu. dan di situlah. Kalau kita lihat kan per paket 1 MBG itu kan katanya Rp10.000. Nah, kita kan sebagai perempuan yang suka masak nih, kira-kira dengan uang Rp10.000 itu tercapai nggak sih kebutuhan gizi buat anak-anak nih, misalnya kalau kita masak di rumah dengan uang Rp10.000 gitu, kalau bisa dibilang bergizi itu gimana, tercapai nggak? Mungkin jadi boleh. Oke. Jadi kan sebenarnya jatahnya itu 15.000 ya sebenarnya, officialnya 15.000 per paket. Tapi ya akhirnya banyak potongan ya, distribusi dan sebagainya, pengawalan dan lain-lain. Akhirnya memang kalau dari laporan yang kami terima itu akhirnya 8.000 sampai 10.000 yang bahkan ada yang bilang juga 5.000 sebenarnya bisa dipepet sampai 5.000 gitu ya. 5.000 kayak di warteg juga. Ya, dan memang ada, maksudnya ada perspektif juga bahwa ini untuk emang program yang bisa mendatangkan uang juga untuk para pengelola kan sebenarnya itu juga. Betul. Yang mungkin jatuhnya agak ya jadinya agak misleading ya sebenarnya gitu. Tapi 10.000 itu kalau yang kita lihat dari pantauan kita, paling nggak dari menu-menu yang ada di sosial media dan media ya, itu yang tampilkan itu memang tentunya sangat kurang ya, kita lihat porsinya sangat sedikit dan tipis gitu.